Tiga hal dasar yang mau aku bahas pada video ini. Yang pertama itu feedback SCC terhadap panel surya, atau bisa dibilang aki ke panel surya di malam hari. Nah, yang kedua itu adalah cara kerja SCC. Yang ketiga itu adalah ampere SCC. Oke, mulai ini langsung diawali dengan yang pertama, yaitu dengan feedback pada aki setelah SCC dan ke panel surya. Panel surya itu pada dasarnya aku sudah pernah melakukan pengujian. Jadi aku sudah pernah ngetes kalau panel surya itu kita suplai pakai baterai tanpa SCC itu tidak ada arus mengalir ke panel surya. Videonya nanti aku taruh di bawah deskripsi. Ada dua video. Yang pertama itu masih ada diodanya yang terpasang bawaan pabrik, dan yang kedua sudah tidak ada diodanya. Video itu sudah saya lepas diodanya dan aku suplai pakai baterai, tidak ada arus mengalir masuk ke panel suryanya. Nah, terus di sini yang mau aku bahas lagi, misalnya mengabaikan video tersebut atau video yang sudah aku buat untuk kalian tonton itu guys. Itu apakah panel surya kalau di malam hari akan tersuplai balik dari baterai sedangkan kita sudah pakai SCC? Nah, jawabannya itu tidak guys, tidak akan tersuplai balik ke atas. Jadi malah kadang ada orang ya salah satu subscriber memang dia sering konsultasi sama saya itu lewat chat di ini apa namanya? Aku mau nyari panel surya di bawah kolom deskripsi di komentar itu dia menanyakan bahwa setelah pakai panel surya itu panel suryanya masih di seri kabelnya pakai dioda lalu masuk ke SCC, takutnya ada feedback itu guys. Nah, sebenarnya di dalam SCC ini sudah ada MOSFET-nya yang berfungsi sebagai cut off ke panel surya ketika malam hari. Jadi setelah nonton video ini itu nanti kalian bisa ngecek pakai multimeter atau voltmeter di bagian panel surya sini. Sini, baik SCC PWM ataupun MPPT ya. Di bagian sini kalian cek pakai multimeter apakah ada arus mengalir, ada voltase yang muncul ketika kalian ukur. Itu jawabannya tidak guys. Nah, misalkan ada pun ya, itu pun nggak masalah karena feedbacknya tidak akan diterima sampai ke sana. Ibaratnya cuman lewat kabel aja sampai ujung sana. Itu berdasarkan dari dua video yang aku praktekkan, ditaruh di bawah kolom deskripsi ya guys. Jadi kalau malam hari panel surya kalian itu sudah tidak mengisi dan kebetulan kalian nggak pasang MCB, nggak jeglek-jeglekin atau tersambung begitu aja, nggak ada diputus-putusnya, itu masih aman. Ya, masih aman. Amannya dari SCC itu dia tidak akan mengeluarkan voltase dari aki menyuplai ke panel surya karena di sini sudah ada MOSFET-nya. Itu yang pertama ya guys, perlu digarisbawahi. Setelah nonton ini insya Allah kalian nanti lebih mudah memahaminya gitu. Oke, sekarang pembukaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama aku Fadli Hidayat di channel Project Ringan. Nah, untuk saat ini aku uji cobakan. Ini ada input panel surya di siang hari. Jadi kalau diukur harusnya di bagian panel surya itu kan ada tegangannya ya guys. Ada tegangannya ya. Nah, sedangkan di sini ini tidak ada panel suryanya, dia cuma terhubung di baterai aja, biasa aku pakai buat ngecas-ngecas. Nah, kalau di sini harusnya tidak ada tegangannya guys. Tidak ada tegangan masuk. Itu karena kenapa kok bisa seperti itu? Itu dikarenakan ada MOSFET yang berfungsi juga sebagai saklar gitu ya. Jadi kalau ada panel surya yang menyuplai ke SCC, baru
Di sini itu MOSFET-nya atau saklarnya itu on. Jadi gambarannya seperti itu guys. Jadi kalau malam hari kalian nggak perlu apa namanya, matikan MCB gitu ya, itu sebenarnya sudah aman karena di sini. Beda lagi kalau misalnya panel surya kalian kesambar petir, nah itu udah beda lagi ya guys ya. Ini hanya konsep dasar bahwa panel surya terhadap SCC itu sebenarnya tidak ada feedback dari sini, dari SCC ke atas gitu ya, ke panel. Yang kedua adalah cara kerja SCC. SCC ini berperan aktif sebagai alat pengisi aki, di mana dia ini sebenarnya fungsinya untuk mengolah voltase pada panel surya, pada outputnya panel surya untuk mengisi aki. Dengan ditandai kalian menentukan semacam B1, B2, B3 pada SCC PWM dan pada SCC MPPT mungkin itu berbeda ya. Ada yang mungkin B1, B2, B3 atau yang jenis langsung namanya aki kayak sel, terus kayak gel kayak gitu ya. Tidak pakai kode B1, B2, B3. Itu menentukan voltase yang tepat. Berapa tegangan cas yang digunakan untuk aki kalian gitu. Jadi pentingnya kita memilih semacam B1, B2, B3 pada SCC PWM apabila digunakan untuk aki kalian gitu. Nah, untuk SCC EPFR sendiri pengalaman aku itu dia bisa disetting manual juga guys, secara keseluruhan. Jadi kita tidak memilih jenis baterai apapun. Kita hanya memilih menentukan semacam equalizer. Terus equalizer itu adalah tegangan cas ya. Terus kayak float voltage. Nah, float itu adalah tegangan di mana saat aki sudah penuh maka float itu dia akan mengisi aki dengan arus yang kecil aja. Jadi dia hanya menyeimbangkan atau menyetabilkan voltase aki pada voltase yang kalian tentukan, contohnya 13,8. Maka voltase aki itu akan stabil di situ selama kalian tidak menggunakan beban. Tapi kalau kalian sudah menggunakan beban, maka akinya akan drop. Terus nanti panel suryanya, bukan panel surya, SCC-nya akan berpindah lagi nih guys. Berpindah bukan jadi float, tapi menjadi charging lagi. Karena voltasenya sudah di bawah voltase float. Mulai charging lagi. Makanya tidak heran kalau kalian pasang wattmeter itu kadang kalau sudah masuk float, wattmeter kalian itu jadi naik voltasenya. Masangnya wattmeter di sebelum SCC panel surya, wattmeter lalu SCC itu voltasenya nanti ngacak jadi 19, terus turun lagi jadi 14, 19, 14. Nah itu karena dia masuk mode float ya guys. Untuk mode float yang PWM itu seringkali ada masalah yang bisa dikatakan bisa overcharging, bisa berbahaya bagi aki. Menurut pengalaman saya, aki saya sampai meleduk ya. Terus kalau untuk yang PWM kualitas bagus, ini PWM sejuta umat maksud aku ya, itu banyak gagalnya. Tapi ada juga yang beruntung, salah satu subscriber saya juga beruntung bisa aman, tidak ada kendala. Artinya dia malah bisa cut off, tidak masuk mode float, tapi cut off, benar-benar cut off, 0 ampernya tidak mengalir sama sekali. Itu salah satu subscriber saya yang bisa mendapatkan keberuntungan bisa cut off. Ya nggak apa-apa lah daripada akinya kebablasan. Misalnya kayak kita mau pergi ke luar kota seminggu gitu kan masih aman karena bisa cut off guys. Nah di situ pentingnya kita memahami cara kerja MPPT ataupun PWM ataupun SCC Solar Charger Controller. Jelas kalau untuk MPPT itu fiturnya lebih unggul karena dia mempunyai tracking point dalam merubah voltase sisa menjadi ampere untuk mengisi aki. Ya itu bisa dibilang semacam kayak trafo ya guys, trafo AC. Jadi kalau kita pakai trafo seperti ini, itu kan voltasenya tinggi ya guys ya, dengan arusnya kecil. Dan nanti outputnya sini misalnya 12 volt, arusnya 5 ampere, padahal di sini kecil. Cara kerjanya mirip kayak gini gitu ya. Cuman kalau karena ini yang diolah DC itu komponennya lebih kompleks. Nah, kalau AC itu cukup pakai trafo, ini sudah setara kayak MPPT. Nah, itu bedanya antara MPPT-nya listrik AC dan listrik DC ya.
Oke, dan sekarang itu masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu adalah ampere SCC. Di sini ampere SCC itu sebenarnya adalah berperan untuk kita memasang panel surya. Jadi aku kasih contoh aja ya. Per 10 ampere SCC itu mempunyai kemampuan untuk yang PWM kayak gitu atau PWM yang lain ya, itu per 10 ampernya itu 120 WP di 12 volt. Nah, kalau misalnya di 24 volt maka 2 kali lipatnya, jadi 240 WP. Tapi akinya juga di seri 2. Seperti itu ya, guys. Nanti tinggal berlaku kelipatan. Misalnya kalian mau masang lebih banyak, jadi per 10 ampernya itu 12 volt itu adalah 120, maka kalau 20 ampernya 240 di sistem 12 volt. Itu gambarannya seperti itu dan seterusnya sampai 60 ampere ya. Nah, jadi kalau misalnya 24 volt, sistem 24 volt, aki 24 volt itu kan 240 WP per 10 ampernya. Nah, nanti tinggal kalian kalikan. Kalau 20 ampere SCC ya tinggal dikalikan aja 240 kali 2. Nah, kalau 30 ya 240 kali 3. Kalau 40 ampere ya 20 kali 4 ya gitu ya guys ya. Itu gambarannya cukup mudah sekali. Jadi patokannya per 10 ampere. Nah, kalau SCC MPPT seperti yang aku gunakan atau boleh MPPT yang lain itu per 10 ampernya bisa pakai 130 WP ya guys untuk sistem 12 volt. Dan untuk sistem 24 voltnya bisa pakai 260 WP ya, berlaku kelipatan yang sama, tinggal dikalikan ke berapa ampere SCC yang kalian punya. Cuman itu guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.